وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ما شاء الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Masya Allah. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah, dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Dari hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, nah ininya kita harus garis bawahi ini, maka aku merupakan pendengarannya yang ia pergunakan untuk mendengar. Aku merupakan penglihatannya yang ia pergunakan untuk melihat. Aku merupakan tangannya yang dia pergunakan untuk memegang. Dan aku merupakan kakinya yang ia pergunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Dan jika ia berlindung kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu ya satu-satu. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan mengadakan perang kepadanya. Siapa yang berani? Siapa yang berani melawan Allah? Siapa yang berani berperang melawan Allah? Dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Kita bahas dulu ya, siapakah wali Allah itu? Disebutkan ya dalam firman-Nya ya, di surah Yunus, tidak salah. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah yang namanya wali Allah. Ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu yang dimaksud dengan wali Allah. Nah, begitu ya. Yaitu siapa? Orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi wali Allah tidak ditentukan oleh manusia bahwa si fulan tersebut dia wali Allah, si fulan tersebut dia wali Allah, apalagi mengatakan dirinya adalah seorang wali. Seorang wali yang dimana dia melakukan perkara-perkara yang subhat. Bahkan Masya Allah banyak sekali yang mengatakan kalau mengkonsumsi itu adalah haram. Lalu kemudian orang yang mengaku dirinya wali justru dikonsumsi. Apa katanya? Kalau sudah berada di tenggorokannya, dia akan menjadi air biasa. Masya Allah. Perkara-perkara yang diharamkan dan yang diwajibkan justru tidak dilakukan. Kita dengar sebuah cerita juga ya, di mana banyak sekali cerita-cerita ini yang kita dengar. Ada orang dia tidak sholat Jumat, katanya sholat Jumatnya ada di Mekah. Masya Allah luar biasa ya. Padahal di Mekah jam berapa, di Indonesia jam berapa. Maka tolak ukur daripada wali Allah itu adalah dia senantiasa beriman dan bertakwa. Pertama itu kuncinya beriman dulu kuncinya ya. Beriman dulu lalu kemudian dia bertakwa. Nah, lalu ketika orang sudah menjadi wali Allah yang dimana tadi sudah saya sebutkannya harus beriman dan bertakwa. Takwa ini kita sudah bahas juga di video-video sebelumnya. Maka mangga silakan dibuka yang video sebelumnya tersebut. Lalu kemudian kata Allah, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku ya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Selain yang wajib, ya kita lakukan yang sunnah. Itu yang membuat Allah cinta kepada kita. Hanya saja tidak cukup kita mengatakan cinta. Pasti Allah akan menguji kita dengan kecintaan kita tersebut. Kita uji. Bahkan ketika orang mengaku dirinya beriman, ya tidak cukup dengan dia mengatakan beriman saja. Pasti akan diuji.
dengan berbagai hal, was-was lah, dengan rasa takut, kekurangan harta, ya, dengan anak-anaknya diuji, segala hal diuji pokoknya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran juga, tidak cukup. Apakah kalian mengatakan aku beriman kepada Allah? Enggak bisa. Ya, maka Allah akan menguji kita dengan berbagai hal, kekurangan harta dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau ketika kita sudah lulus dengan ujian tersebut, nah itulah yang dimaksud dengan wali Allah. Maka kalau sudah demikian, kalau sudah menjadi wali Allah, pendengarannya akan dijaga oleh Allah. Matanya akan dijaga oleh Allah. Yang akan dia konsumsi itu akan dijaga oleh Allah. Tangannya dijaga oleh Allah. Kakinya dijaga oleh Allah untuk melangkah dalam kemaksiatan-kemaksiatan itu dijaga oleh Allah. Nah itulah wali Allah. Oleh karena itu kalau mereka meminta, kalau dia minta kepada aku, kata Allah, aku akan kabulkan. Nah, lalu kemudian kalau dia berlindung kepadaku, maka aku akan melindunginya. Itulah wali Allah itu pasti dilindungi. Wali Allah itu pasti dijaga. Nah, tadi dia itu ya, syaratnya itu dia tadi. Tidak luput dari yang namanya ujian. Kudu diuji. Bahkan orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah dan Rasul, nah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, kalau mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kita mengikuti. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat yang namanya mengikuti Nabi itu berat. Apalagi dakwah-dakwah yang awal ya, ketika orang mengikuti Nabi pada saat itu disiksa dan lain sebagainya lah. Nah kalau sekarang, kalau dicibirit misalkan, oh si Eta, si ini, oh si Wahabi misalnya, atau si siapalah pokoknya yang notabene kedengarannya di masyarakat itu negatif. Kalau sekiranya yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah, maka tidak mengapa orang-orang itu mencibir kita. Tidak mengapa orang-orang itu menganggap kita orangnya berbeda. Tidak mengapa orang-orang itu menganggap kita intoleran dan lain sebagainya. Yang penting kita gigit sunnah tersebut dengan gigi geram kita. Dan berat di akhir zaman ini sangat-sangat berat. Maka disinilah, di zaman inilah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu benar-benar diuji. Apakah kita benar-benar melakukan sunnahnya atau bahkan menyelisihi sunnahnya. Kalau kita benar-benar melakukan sunnahnya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di kemudian hari. Akan tetapi, kalau kita justru menyelisihi sunnahnya atas nama cinta kepada Nabi, tetapi menyelisihi sunnahnya, maka di kemudian hari kita akan diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaganya. Bukankah saya sudah jelaskan sering sekali, di mana ketika Rasulullah menjamu ya umatnya, kata Nabi, oh itu umatku, tetapi kata Allah bukan. Nah, ditolak, maka dicegat Rasulullah itu. Karena apa? Kata Allah, kamu tidak tahu mereka melakukan apa sepeninggalanmu.